pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastik. Oh yes. Kalau luar biasa kakak mau tes dulu. Mari kita sama-sama kata haleluya. 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 Puji Tuhan, semua semangat ya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kita boleh ada sampai hari ini, di hari Minggu yang indah ini, khususnya pagi ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan menerima berkat kebenaran cerita firman Tuhan sebentar. Nantinya kita akan dengarkan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri semua. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
dalam doa dan nanti Kakak Yoel buka kita dalam doa. Oke adik-adik, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Semua yang ada di rumah lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Yoel berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kalau kalau pagi hari ini pagi hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh sehat, kuat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan. semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, Oleh sebab itu, pagi hari ini pagi hari ini kami mau kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan, Dan biarlah dan biarlah lewat ibadah kami lewat ibadah kami nama Tuhan nama Tuhan dipuji, dipuji, dipermuliakan. dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga selesainya. hingga selesai. Kami bersyukur Kami bersyukur kami akan mulai ibadah kami akan mulai ibadah kami dan kami alaskan dan kami alaskan hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat karena Tuhan baik dalam kehidupan kakak-kakak dan adik-adik yang semua ada di rumah saat ini. Puji nama Tuhan, walaupun online kita tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Kita masih tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Masih semangat, haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian lagi karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Menyenangkan hati Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi
Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan, kita tidak mengurangi semangat kita. Masih ada pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak yakin adik-adik di rumah semuanya semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengar cerita kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nanti kakak anjur bawa kita dalam doa. Langsung berdoa aja. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa, adik-adik semua lipat tangan dan ikuti Kak Anjur berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih boleh ada hingga pada saat ini. Kami masih boleh ada hingga saat ini. Kami yakin dan percaya Kami yakin dan percaya itu semua berkat kasih karunia Tuhan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami.
Tiba saatnya Tuhan, Tiba saatnya Tuhan, kami akan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, biarlah kami biarlah kami menjadi menjadi anak-anak anak-anak yang dengar-dengaran yang dengar-dengaran akan firman. akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan kami Yesus. sambut firman-Mu Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Kami telah berdoa Kami telah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik semua. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita, semangat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya, walaupun saat ini kita masih beribadah online, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah cerita ini boleh menguatkan iman adik-adik semua yang ada di rumah. Haleluya. Saat ini kakak mengajak kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 26. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya, kita akan membaca ayat intinya saja. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 26. Sekali lagi kakak sebutkan di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 26. Mari kita buka sama-sama Alkitab. Adik-adik semua yang mau pakai Alkitab bisa, atau yang mau pakai HP atau apapun itu yang ada Alkitab, buka saja adik-adik. Biar kita mau melihat, bahkan kita mau membaca bersama-sama. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Bunyi firman Tuhan demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus itu, sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Kita lompat ke ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan dia di hadapan Yesus. Ayat yang ke-19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, mereka berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik bisa membacanya kembali untuk lebih mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi sebelum kakak lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, kakak punya cerita sedikit untuk mengawali cerita firman Tuhan ini. Pada suatu ketika adik-adik ada sebuah persahabatan atau sebuah pertemanan yang sangat luar biasa baiknya, di mana mereka adalah orang yang saling menolong, saling mengasihi satu sama lain. Mereka berdua adalah Zozo dan Gam-Gam, di mana mereka adalah teman yang selalu menghibur, selalu menguatkan satu sama lain. Tetapi akhirnya pada suatu ketika Zozo mengalami sakit pada kakinya, di mana dia tidak bisa berjalan. Waduh, kalau tidak bisa berjalan berarti tidak bisa kemana-mana ya adik-adik. Dia hanya bisa berdiri. Terkadang kalau dia berdiri saja, dia hanya bisa ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Tetapi dia tidak bisa berjalan adik-adik. Dan pada suatu ketika, akhirnya Gam-Gam mendengar kabar bahwa sahabatnya sedang sakit, sehingga dia kaget. Wah, kenapa teman saya sakit? Dia yang selalu ada bersama saya, dia yang selalu terus
main dengan saya, tetapi ternyata dia sedang sakit. Akhirnya Gam-Gam pun pergi untuk mengunjungi Zozo temannya. Dan seketika itu juga ternyata mereka pada besok harinya ada kegiatan yang harus mereka lakukan, di mana mereka akan mengikuti ujian di sekolahnya. Tetapi dengan keadaan Zozo yang sakit, ini membuat mereka kebingungan untuk mengikuti kegiatan yang ada. Tetapi dengan penuh kasih, dengan penuh pertemanan yang erat dalam hati Gam-Gam ini, dia mau menggendong Zozo temannya untuk pergi ke sekolah. Puji nama Tuhan, akhirnya mereka bersama-sama dengan digendongnya Zozo, mereka berangkat ke sekolah mengikuti kegiatan ujian yang ada pada saat itu. Sehingga mereka tetap mengikuti walaupun Zozo sedang mengalami sakit. Puji nama Tuhan, cerita singkat ini bisa membuka sedikit kebenaran firman Tuhan yang akan kakak bawakan di dalam Lukas pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Puji nama Tuhan. Di sana adik-adik kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mengalami perjalanan dia saat ia sedang mengajar atau melayani orang-orang pada saat itu di Yudea, bahkan sampai ke Yerusalem. Di sana mereka mengikuti Yesus, bahkan mendengarkan tentang Yesus, bagaimana Yesus sedang mengajar di sana. Tetapi kita melihat di sana adik-adik bahwa ada sekumpulan orang yang mendengar bahwa ada Yesus di sana, sehingga mereka datang kepada Yesus dan akhirnya mereka datang. Tetapi yang dikatakan di sini orang yang datang adalah orang yang lumpuh. Kalau orang lumpuh berarti tidak bisa berjalan. Ya adik-adik ya. Mereka tidak bisa pergi begitu saja sendirian. Tentunya pasti ada orang-orang yang datang membantunya. Dan dikatakan di sana ada orang-orang yang membantu mengangkat orang ini. Seperti dikatakan pada Lukas 5 ayat yang ke-17. Di sana kita melihat ada beberapa orang. Beberapa orang ini adalah teman dari orang lumpuh ini, di mana mereka membantu orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus, bahkan sampai di depan Yesus. Ini adalah suatu sikap yang luar biasa. Bagaimana kita melihat teman-temannya ini membantu dia, teman-temannya ini mengangkat dia. Sungguh ini adalah sikap yang luar biasa yang bisa mereka lakukan kepada temannya yang lumpuh ini untuk menemui Yesus. Karena mereka juga, kakak yakin dan percaya, memiliki iman yang kuat buat temannya ini, kesembuhan temannya ini ketika mereka datang kepada Yesus. Apa artinya ini buat adik-adik semua, bahkan kakak-kakak yang ada di sini? Bagaimana kita melihat adik-adik bahwa teman-temannya ini mengajarkan kita untuk saling menolong satu sama lain. Bahkan ketika kita melihat orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita terdekat kita merasa atau sedang mengalami sesuatu kelemahan, mari kita menolong. Karena kita juga melihat bahwa teman-temannya ini menolong temannya yang lumpuh ini. Dan akhirnya di dalam ayat yang ke-18 dan 19, di mana dengan usaha mereka bahkan sampai manjat, saudara adik-adik semua, mereka manjat bahkan sampai mereka meletakkan di depan kaki Yesus. Akhirnya Yesus melihat mereka, bahkan Yesus menyuruh mereka untuk mendekat kepada Yesus. Bahkan akhirnya dengan usaha, dengan kebaikan, dengan sikap yang baik yang dilakukan oleh teman-temannya ini, mengantar temannya yang lumpuh, akhirnya temannya ini menjadi sembuh, menjadi orang yang kembali bisa berjalan, bisa bahkan mengangkat tilamnya yang tadinya hanya bisa dia tiduri, bahkan dia duduki, akhirnya bisa diangkat sendiri. Semua bermula dari bagaimana teman-temannya mau menolong teman yang lumpuh ini, mau mengantarkan bahkan mengangkat sampai ke depan kaki Yesus, bahkan sampai ke depan Yesus, Tuhan Yesus itu sendiri. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, di mana kebaikan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Kita bisa melihat, adik-adik bisa membacanya sampai ke akhir dari pasal 5 ayat 17 sampai 26, di mana orang-orang di sana
boleh memuliakan Tuhan karena mujizat Tuhan terjadi kepada orang lumpuh ini. Semua juga berkat tadi teman-temannya. Bagaimana oleh karena teman-teman, kebaikan teman-temannya boleh mengantarkan teman yang lumpuh ini sehingga sembuh dan orang lain melihat apa yang terjadi kepada mereka, membuat orang lain juga percaya bahkan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan segala sesuatu yang mereka buat itu juga membuat orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian adik-adik semua. Kalau adik-adik semua di rumah mempunyai teman, bahkan keluarga, orang tua, apapun yang sedang mereka rasakan, apapun yang sedang mereka alami, kesusahan apapun, adik-adik tetap harus berbaik hati, bermurah hati, menolong, bahkan selalu melakukan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik kepada siapapun atau kepada orang tua kita, terlebih orang-orang terdekat kita. Tetap selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, bahkan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya ketika adik-adik semua melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu selalu menolong, bahkan membantu orang-orang yang lemah, kekurangan. Kakak yakin dan percaya apa yang adik-adik semua tabur itu akan adik-adik tuai semuanya. Puji nama Tuhan, lewat cerita kebenaran firman Tuhan, biar menguatkan adik-adik semua untuk tetap selalu setia, bahkan selalu kuat melakukan setiap apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya bahwa lewat orang lumpuh, bahkan teman-temannya tadi mengingatkan kita semua untuk menjadi orang yang berdampak, bahkan bermanfaat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Kakak yakin dan percaya bahwa kehidupan kita akan selalu menjadi berkat ketika kita menjadi seperti teman-temannya ini, teman-teman orang lumpuh ini, di mana mereka mau membantu bahkan menolong orang lain yang memerlukan pertolongan, bahkan memerlukan kasih daripada kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah cerita kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan adik-adik semua, menjadi bahan untuk selalu mendekat kepada Tuhan, bahkan melakukan setiap apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik semua. Tetap semangat. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kakak yakin dan percaya biar adik tetap setia selama minggu ini, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Biarpun di rumah tetap selalu meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Dan kakak akan berdoa buat kita semua adik-adik. Tutup matanya, kunci tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian kami, setiap apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun ibadah kami hanya bisa dilangsungkan lewat ibadah online Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk datang di rumah-Mu, tetapi situasi kami tidak bisa membawa kami ke tempat ini. Tetapi biarlah dimanapun kami memuji memuliakan nama-Mu, nama Tuhan tetap dipuji dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, tetap kuatkan iman percaya mereka, tetap selalu setia kepada Tuhan. Bahkan biar kehidupan mereka walaupun di masa kecil mereka tetap selalu meninggikan Tuhan, menjadi berkat sesama mereka, menjadi orang-orang yang selalu memberikan kasih-Nya kepada sesama mereka lewat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dalam kehidupan mereka untuk tetap selalu menolong, bahkan bermanfaat, berdampak, memberkati orang lain lewat kehidupan mereka. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah kami tetap selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami akhiri ibadah kami, ibadah sekolah minggu GPD Efrata Kuningan ini Tuhan. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.